Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang sekali kita bisa berjumpa dalam ibadah kita pada hari ini. Kita bersyukur kalau Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita untuk kita menyembah Dia, memuji Dia dan memuliakan Dia. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita akan membaca pengakuan iman rasuli yang adalah juga pengakuan iman Gereja Suara Kebenaran Injil. Mari kita baca bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji Dia. Kalau bisa kita ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku
Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan mendapat selamat. Di saat kami lemah, Engkau satu-satunya Allah yang memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih ya Allahku, ya Tuhanku. Pagi hari ini kami datang di hadapan Tuhan, kami memerlukan Engkau. Tuhan mengurapi kami semua. Seberapa dari kami yang datang kepada Tuhan, kami tahu Tuhan, kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Tuhan mengurapi dan memberkati kami, keluarga demi keluarga. Biarlah Tuhan disenangkan, biarlah Tuhan berkenan dalam ibadah kami hari ini. Kami siap memuji bermazmur bagi Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya ke dalam satu nama, nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati katakan, amin. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Iya Bapak Ibu, apapun keadaan kita hari ini, kita mau bermazmur, memuji hanya kepada Dia. Mari angkat pujian ini dengan sukacita. Haleluya. Kami mau bermazmur, mengangkat suara, memuji sembah agung nama Yesus. Nama yang ajaib, kuasa yang heran, yang memberi kemenangan. Awan kemuliaan, hadiratnya datang, umat Allah bersuka cita. Semua makhluk memuji Tuhan, puji sorak haleluya. Petik gambus kecapi, gendang rebana bunyi, harmoni bangunkan jiwa. Semua bunyi-bunyian, semua alat musik, iringan hidup pujian. Bersorak glory, bersorak hosana, bersorak glory, glory bagi Sang Raja. Kami mau bermazmur, mengangkat suara, memuji sembah agung nama Yesus. Nama yang ajaib, kuasa yang heran, yang memberi kemenangan. Awan kemuliaan, hadiratnya datang, umat Allah bersuka cita. Semua makhluk memuji Tuhan, puji sorak haleluya. Petik gambus kecapi, gendang rebana bunyi, harmoni bangunkan jiwa. Semua bunyi-bunyian, semua alat musik, iringkan hidup pujian. Bersorak glory, bersorak hosana, bersorak glory, glory bagi Sang Raja. Petik gambus kecapi, gendang rebana bunyi, harmoni bangunkan jiwa. Semua bunyi-bunyian, semua alat musik, iringkan hidup pujian. Bersorak glory, bersorak hosana, bersorak glory, glory bagi Sang Raja. Kita mau berdirang bagi Tuhan, amin. Hati kita girang mendengar seruan, mari, mari kita datang ke rumah Tuhan. Dengan nyanyian syukur, dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai glory, glory. Hari Tuhan
Tuhan. Baik, kita siapkan hati kita untuk diberkati oleh firman Tuhan. Terima firman Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mengerti dan kita melakukannya dalam hidup kita lepas hari. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Kami membuka hati kami untuk firman Tuhan bekerja dengan cara-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, urapan Allah turun atas hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Urapan Allah turun atas kami semua umat-Mu yang mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku sekalian, salam sejahtera. Saudaraku, kita melihat banyak manusia
atau bahkan jujurnya sebagian besar manusia itu tidak berakal sehat. Tentu tidak berakal sehat ini ditinjau dari perspektif, dari sudut pandang Tuhan. Tetapi mereka semua tidak menyadari kalau mereka tidak berakal sehat. Mereka merasa sudah berakal sehat, bahkan merasa diri cerdas, merasa diri bijaksana, dan tidak perlu diajar oleh orang lain. Bahkan tidak perlu diajar oleh Tuhan. Yang tidak berakal sehat ini bukan hanya orang-orang di luar gereja, tetapi juga orang-orang Kristen di dalam gereja. Dan menyedihkan sekali atau ironis, bahkan para aktivis gereja, pengerja gereja, lebih mengerikan lagi pendeta, rohaniwan, tidak berakal sehat. Bagaimana kita tahu tidak berakal sehat? Saudara, hidup ini kan hanya 70-80 tahun. Setelah itu manusia pasti mati. Lagi pula kita tidak tahu kan kapan kita mati. Nah, setelah mati itu manusia harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Jadi ada perhitungan di balik kubur. Manusia bukan makhluk gratis yang boleh berbuat apa saja sesuka-suka hati. Manusia itu makhluk bertanggung jawab yang harus membayar harga hidupnya. Dan harga hidupnya saudara tahu apa? Ya, melakukan apa yang Sang Pencipta atau Sang Khalik kehendaki untuk dilakukan. Nah, banyak orang tidak sungguh-sungguh berjuang untuk memiliki kepastian. Tidak berjuang untuk sungguh-sungguh memiliki kepastian. Kalau di hadapan pengadilan Tuhan nanti, kira-kira dia bisa mempertanggungjawabkan tidak segala sesuatu yang dia lakukan. Ya. Nah, kita harus memiliki kepastian kalau nanti di hadapan Tuhan, kita sudah bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan selama kita ada di bumi ini, saudara. Ya, ini satu hal yang bisa saya katakan sebagai satu-satunya, mutlak, penting, darurat, mendesak. Yang lain bisa tidak penting jika dibanding dengan hal ini. Yang lain tidak bisa dikatakan darurat atau mendesak dibanding dengan hal ini. Yaitu kita bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan selama kita hidup di bumi ini. Ya, selama kita hidup di bumi ini, saudara. Ya, jadi kita harus memiliki kepastian bahwa kita sudah bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu. Nah, manusia biasa kan mau serba pasti kan. Maksud saya ada orang-orang yang mau serba pasti. Seperti misalnya, saudaraku, orang kalau tidak memiliki asuransi, dia merasa tidak tenang. Kalau nanti mobilnya menabrak atau ditabrak atau hilang,
Siapa yang menjamin? Nah, supaya ada kepastian ya, maka diasuransikan mobilnya, saudara. Anak-anak supaya bisa sekolah ya diasuransikan pendidikan. Atau paling tidak orang tua memiliki tabungan untuk pendidikan anak-anak. Coba bayangkan saudara, untuk hal yang bersifat fana, orang mau kepastian. Ya, untuk hal yang bersifat fana, orang mau kepastian. Tetapi untuk kekekalan, kok orang tidak serius? Ya, kalau saudara naik pesawat terbang, bagi yang punya uang dan ya tentu hampir semua, mencari maskapai yang aman, yang pasti bisa membawa dirinya, menerbangkan dirinya itu ke tujuan. Tidak ingin jatuh ke laut, jatuh ke hutan, terbakar di udara, ya. Makanya kalau ada satu maskapai yang kecelakaan, hari-hari itu maskapai tersebut jadi sepi. Artinya orang tidak mau naik pesawat itu. Padahal mestinya dengan adanya kecelakaan, maka maskapai itu akan lebih berhati-hati, ya, menservis, ya, memperbaiki, mempersiapkan pesawatnya supaya jangan mengalami kecelakaan lagi. Tapi biasanya kalau ada maskapai mengalami kecelakaan, maka sejak saat itu atau paling tidak hari-hari itu maskapai tersebut jadi tidak laku, kurang diminati, bahkan tidak diminati. Ya saudara, lalu naik pesawat dari maskapai lain, padahal pesawat di maskapai lain belum tentu lebih aman. Nah, kita naik pesawat saja kita mau kepastian ya saudara, kepastian aman. Manusia itu mau kepastian. Tetapi mengapa untuk kekekalan orang tidak mencari kepastian, tidak mempersiapkan kepastian? Inilah yang tadi saya katakan tidak berakal sehat. Benar-benar tidak berakal sehat. Ini filosofi hewan sebenarnya. Mari kita makan minum sebab besok kita mati. Itu filosofi hewan ya, yang tidak berakal, saudaraku. Tetapi manusia mestinya berakal, memiliki hati yang bijaksana. Makanya kalau pemazmur mengatakan ajar aku Bapa, ajar aku Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Kenapa harus menghitung hari-hari supaya beroleh hati yang bijaksana? Ya karena hari hidup ini singkat. Supaya beroleh hati yang bijaksana, maka sadarlah waktu ini singkat. Nah, pemazmur mengatakan masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Lalu ayat berikutnya, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Siapa yang berani sama Tuhan? Iya. Ayo, siapa yang berani? Orang mau menghadap polisi saja minta nasihat, penasihat hukum, nanti kalau menghadap polisi harus menjawab apa? Apalagi di hadapan pengadilan. Iya. Dia mau tahu jawabnya nanti apa, kepastian juga kan. Sekarang kalau mau menghadap Tuhan kok tidak bersiap-siap, nah itu kan orang yang tidak berakal saudara.
Kok berani? Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati bijaksana. Tuh. Hidup ini singkat, harus menghadap Tuhan yang mestinya ditakuti. Makanya ya harus memiliki hati yang bijaksana. Maksudnya hati yang bijaksana ini adalah hati yang tidak ceroboh, hati yang takut akan Allah, hati yang baik, ya hati yang lurus. Nah, makanya kita harus benar-benar berurusan dengan Tuhan. Kita harus menemui Tuhan dan bertanya, Tuhan, di matamu aku ini sudah benar belum? Nah ini saudara, mengapa saya tiap hari berdoa? Sekarang tiap pagi doa jam 5 dengan banyak orang. Saya ditunggu tuh, jam 4:15 saya mesti sudah bangun. Jam 4 kurang 10 sudah bangun, jam 4 saya sudah bangun. Kalau bangun 4:30 bisa tidak ke Uber waktunya, persiapannya tidak cukup. Bangun jam 4:15 itu bisa biasanya pas, karena jam 5 kurang 20 sudah dimulai. Kenapa? Aduh saudara, saya juga takut saudara. Setelah sekian lama menjadi orang Kristen dari kecil ya, lalu jadi pendeta. Sekarang ini saya mengajak orang tiarap. Ya sibuk pelayanan harus, tetapi yang lebih menyibukkan kita itu tolong deh, memeriksa diri. Menghadap Tuhan setiap hari dan bertanya, ya Bapa, beri aku mengerti keadaanku di matamu. Itu, masihkah ada dosa tersembunyi? Itu. Kesalahan tak kusadari. Saya ini bicara serius. Itulah sebabnya saudara, saya mengajak saudara untuk benar-benar bertobat. Mumpung saya masih hidup, saya masih bisa berbicara dan menasehati saudara. Umur saya juga sudah 60 tahun lebih, mana di tengah suasana COVID ini, saya bisa setiap saat itu meninggal dunia. Dan saudara bisa tidak mendengar khotbah saya lagi. Dan saya sudah tidak peduli apakah saya panjang umur atau pendek umur. Kalau boleh sih panjang umur supaya saya melayani Tuhan. Tapi kalau pendek umur juga saya tidak keberatan. Ya monggo terserah Tuhan. Tapi sebelum saya meninggal dunia, saya mengajak saudara untuk sungguh-sungguh bertobat. Itulah sebabnya mengapa saya minta gembala-gembala Rehobot ya, saya suruh untuk lebih aktif mengembalakan jemaat dan tidak bergantung kepada saya. Jangan dikit-dikit Pak Erastus, dikit-dikit Erastus. Nah kalau saya dipanggil Tuhan mendadak apa enggak ambruk gereja ini? Rehobot Ministry, maka Rehobot Ministry harus bisa mandiri. Tapi saya masih jadi bapak rohaninya kan, saya masih menasehati, tentu yang masih mau dinasehati. Kalau yang sudah merasa tidak perlu lagi ya enggak apa-apa, saudaraku ya ora apa-apa. Jadi kepada jemaat Tuhan, saya masih hidup. Saya menasihati saudara-saudara untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Gembala-gembala di Rehobot Ministry di masing-masing cabang ya, itu orang-orang yang menurut saya sudah bisa mengembalakan. Ya, apakah di Gajah Mada, di Pluit, Kebun Jeruk, Sitikon pagi sore, THB, Perdatam, ya. Mana lagi itu ya? Ya.
Udah semua ya. Sana itu, kapuk, fluid. Udah. Semua sudah bisa. Jangan dikit-dikit Pak Eras. Pokoknya kalau nggak Pak Eras, saya nggak ke gereja. Loh, ke gereja karena Pak Eras atau karena Tuhan? Oke? Jadi saudara-saudara semua harus benar-benar mencari Tuhan, bukan mencari Erastus. Nah, sekarang saya menghimbau, mengajak saudara memiliki kepastian kalau menghadap Tuhan itu kira-kira saudara sudah berkenan atau belum. Jangan mudah-mudahan, tidak boleh. Kata mudah-mudahan itu bukan bahasa iman. Iman itu kepastian, saudaraku. Jadi kalau orang masih belum memiliki kepastian, dia belum beriman dengan benar. Iman itu kepastian. Kalau kita percaya Allah itu ada, Allah itu hidup, percaya enggak? Kita tidak takut menghadapi dunia dengan segala ancaman dan keadaannya. Iman itu kepastian. Kalau kita percaya Yesus juru selamat, kita mengikut Dia, kita harus meneladani hidupnya. Jangan ragu-ragu dan berkata, wah bisa enggak ya? Loh, harus bisa. Karena firman Tuhan mengatakan kita itu harus serupa dengan Yesus. Makanya ya saudaraku, beri kesempatan saya yang sudah tua ini tidak terlalu aktif menggembalakan. Beri kesempatan saya untuk persiapan pensiun. Supaya saya mempersiapkan diri untuk naik ke gunung Tuhan. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Itu dia. Jadi saya mohon saudara sungguh-sungguh ikut Tuhan. Sungguh-sungguh tidak bergantung kepada seorang pendeta. Dalam hal ini Erastus. Saudara bisa digembalakan oleh pendeta-pendeta di wilayah-wilayah GSKI dan mereka orang-orang yang saya pandang bisa mengembalakan bersama stafnya. Jadi khotbah ini sekaligus seperti pamitan ya saudara. Siapa tahu kita nggak ketemu lagi, jadi pamitan. Jadi kalau saya tidak ada, saudara sudah tahu, oh sudah pamitan waktu itu ya. Kalau kita mengakhiri hidup, kita masih hidup kok di langit baru, bumi baru. Kita masih ketemu, jadi jangan konyol, jangan merasa, gimana nanti kita berpisah sama Pak Eras. Loh, di dunia ini kita sementara. Tadi pagi saya duduk-duduk, saya ingat adik-adik kecil saya. Ya namanya adik paling kecil ya, paling disayang ya, perempuan. Ya memang hidupnya juga agak bergantung kepada saya dalam banyak hal. Nasihat lah, apalah ya. Jadi saya ini sudah jadi wakil bapak ibunya karena mama papa sudah meninggal dan saya titip ya adikmu yang paling kecil. Siapa? Lalu sekarang meninggal, saya jadi ingat waktu dia sakit, saya agak meremehkan ya, kena COVID. Pertama katanya tipes, lalu ternyata COVID. Lalu dibawa ke rumah sakit, begitu ke rumah sakit ternyata mungkin juga kena COVID-nya juga. Jangan-jangan di rumah sakit karena beberapa waktu sebelumnya dia dibawa ke UGD, dicampur orang-orang kena COVID. Jadi udah tipes COVID lagi, habis saudaraku, langsung lewat dan gak pernah ngeliat lagi. Nah tadi pagi saya ingat gitu, hati saya sedih sekali saudara. Baru merasa kehilangan. Waduh, ini kalau gak kuasai diri bisa nangis tuh. Sedih banget. Lalu saya berpikir betapa ya tragisnya hidup ini ya.
ini adik, nanti pasangan hidup, nanti orang tua, nanti orang dekat kita. Aduh, hidup ini kok tragis banget ya. Ya? Hidup ini kok tragis banget ya, bingung ya. Tapi saya bersyukur, kenapa? Karena saya yakin ada kehidupan. Dan kita semua yakin ada kehidupan. Tapi harus punya kepastian. Makanya kita tiarap, ya, jemaat tiarap. Cari Tuhan saja. Walaupun kita susah, sambil cari nafkah, sebisa-bisanya kita lewati saja dari hari ke hari. Asal kita masih bisa makan, anak-anak sekolah, cukup. Cukup. Itu, yang penting itu saja. Udah, gak perlu apa-apa lagi. Itu dulu, gak usah mikir yang lain. Ya, lalu kita mencari Tuhan. Kita periksa diri. Apakah masih ada dosa dalam hidup kita? Kalau ketemu Tuhan nanti bagaimana pertanggungjawaban kita? Itu saja. Biar kita ini miskin, Bapak Ibu, tidak punya rumah pribadi, tidak punya kendaraan. Makan hari ini cukup untuk hari ini, besok nyari lagi. Tidak masalah. Toh nggak lama hidup. Nanti di dunia akan datang kita akan hidup bahagia di kerajaan surga. Hidup ini tragis. Cepat atau lambat kita pasti berpisah dengan orang-orang yang kita cintai di dunia. Itu tidak bisa dihindari, tidak bisa. Makanya saya pikir hidup tragis betul ya. Makanya kalau saya mengarang lagu ya, malam kelam padang gersang dan tandusnya, cerita tragis kehidupan manusia, dan satu persatu mereka yang dicinta berpulang tak kembali lagi. Oh saudaraku, pedih banget loh. Kalau punya orang yang kita cintai meninggal dunia, itu pedih banget saudaraku. Dan adik saya ini sebelum dia meninggal, 2 tahun sebelumnya atau 3 tahun sebelumnya, saya lupa ingat ya, suaminya udah meninggal. Jadi waktu suaminya meninggal ya saya berkata, tenang ya dek, pokoknya masih ada saya. Sekarang meninggal juga, waduh, tragis bener hidup ini. Tetapi ini tidak bisa kita hindari kok. Tidak bisa. Nah oleh sebab itu kita di GSKI ini udah bener banget. Yang kita persoalkan bagaimana hidup suci. Ya. Yang kedua bagaimana fokus langit baru bumi baru. Yang ketiga kita maksimalkan potensi kerja keras untuk bisa efektif bagi Tuhan. Itu maksudnya. Jadi udah bener lah. Saudara di GSK ini sudah bener banget ya. Ingat ya, tidak harus disentuh oleh Erastus Sabdono. Dia juga manusia. Ya, gembala sidang saudara masing-masing sudah bisa menggembalakan saudara dengan stafnya. Yang penting saudara setia di mana saudara berbakti. Ya, nanti kalau saya tidak di tengah-tengah saudara, saya pulang duluan, kita ketemu di surga. Ya, jangan bergantung kepada saya. Oke, itu penting sekali. Nah, kembali soal kepastian. Yang penting kepastian kalau kita meninggal dunia, ketemu Tuhan, Tuhan berkenan. Oke, ini anakku ini. Ia sudah berusaha untuk hidup berkenan. Ya walaupun mungkin belum sempurna, tapi sudah berusaha. Ini kita boleh masuk ke dalam rumah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya, jangan sampai Tuhan berkata, ini orang licik. Ini orang tidak tulus. Ini mulutnya jahat. Jangan di sini. Buang ke neraka. Celaka kan?
Ya saudara harus periksa semua jemaat, aktivis, semua hamba Tuhan. Jangan merasa sudah ngerti firman, pinter khotbah, udah punya gelar. Tuhan tidak akan terpikat, tidak akan terpukau dengan gelar dan kepintaran kita. Tuhan mau melihat ketulusan hati kita. Oleh sebab itu, yang kita sekarang harus lakukan seperti yang pemazmur ajarkan kepada kita. Ya. Di Mazmur pasal 139 ayat 23. Selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kita perlu pimpinan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus yang bisa membuka pikiran kita. Kita itu sering tidak sadar kita itu sebenarnya sombong. Sombong terselubung. Kita itu kadang-kadang tidak sadar, bahkan sering tidak sadar kalau kita sebenarnya tidak tulus. Kita itu sering tidak sadar kalau kita sebenarnya merasa terganggu. Karena orang lain lebih maju, orang lain lebih berkembang. Kadang-kadang kita tidak sadar kita tersinggung karena kita direndahkan orang dan lain sebagainya. Termasuk saya, makanya saya mengarang lagu itu. Ya Bapa, beri aku mengerti keadaanku di matamu. Masihkah ada dosa tersembunyi, kesalahan tak kusadari. Loh, bisa saudara. Ternyata masih bisa. Kita punya salah, tapi kita tidak sadari. Sekalipun itu seorang Erastus pendeta, ya, gembala sidang. Bisa. Maka saya tiap pagi duduk diam di kaki Tuhan. Aku sering berkata begini, saya sering berkata, pokoknya. Dari dulu jarang orang doa pakai kata pokoknya. Itu kalau orang Jawa itu pokoknya. Artinya ndak bisa ndak. Pokoknya aku mau berkenan. Aku memilih engkau. Pokoknya aku bisa hidup tidak bercacat, tidak bercela. Itu kepastian saudara. Dan asik loh hidup berjuang untuk masuk kepastian seperti ini. Sebab kalau kita berjuang untuk kepastian seperti ini, berarti kita memang menghormati Tuhan. Sejak di dunia kita menghormati Tuhan. Kepentinganku hanya dirimu, melayani perasaan Bapa. Tuh. Kepentinganku hanya dirimu, melayani perasaan Bapa. Di matamu ku istimewa, hidup bagimu sepenuhnya. Nah saudara, kalau orang benar-benar mau ya kepastian hidupnya berkenan di hadapan Allah, oh saudara, itu berarti menghormati Tuhan. Dia serius dengan Allah. Nih saya kasih tahu ya saudara ya, jangan bilang-bilang ya. Saudara tahu nggak? Banyak itu ya, dan bilang-bilang nih. Justru kadang-kadang pendeta seperti saya ini, atau orang-orang yang sekolah tinggi teologi itu malah tidak memeriksa diri dengan benar. Karena merasa dirinya sudah ngerti tentang teologi, mengenal Tuhan, sudah khotbah, menasihati orang, konseling orang. Tetapi dia tidak sadar bahwa dirinya ternyata belum tepat seperti yang Allah kehendaki. Nah ini. Itu saya ya, mungkin orang lain tidak, itu saya. Tapi saya kira karena saya sudah melihat orang-orang di sekitar saya yang berjabatan seperti saya, dan saya bisa meneropong hidup orang lain tanpa menghakimi. Oh, ngeri sekali saudara. Nah kalau saya tidak serius untuk bebenah, mencari kepastian, saya tidak punya drive, dorongan kuat untuk mengajak saudara memeriksa diri juga.
Nah sekarang saya mendorong saudara untuk itu. Bahkan saudara bisa mendengar ucapan saya tadi. Saya pamit ya. Udah gak takut-takut lagi. Mau mati besok, malam ini, sekarang, mau kapan saja. Udah gak masalah. Ya, tiada yang ku nanti lagi. Apapun di bumi ini. Rindu hatiku pulang ke sana. Begitu saudaraku. Nah ini dia saudara. Maka hidup kita harus benar-benar bersih. Ya. Saudara tidak menjadi konyol dan pesimis hidup. Justru ketika kita berjuang bagaimana kita didapati Tuhan berkenan, kita harus bertanggung jawab atas semua tanggung jawab dan tugas yang Tuhan berikan. Sebagai orang tua, memelihara, membesarkan anak-anak. Sebagai anak-anak harus studi, sekolah, karir. Dan nanti juga harus menjaga orang tua. Dan memperhatikan keluarga besar. Menolong sesama yang kekurangan. Menjadi berkat bagi masyarakat, bangsa, negara. Dan gereja Tuhan. Nah ini membuat hidup kita justru menjadi sangat indah saudara. Sebab ketika kita sungguh-sungguh mau mendapatkan kepastian ini, kita bergerak. Nah, konyolnya nih. Orang-orang merasa sudah punya kepastian hanya di dalam pikiran. Dan itu sebagian besar orang Kristen begitu. Aku sudah percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dosaku diampuni dan aku masuk surga. Aduh, saya sudah berkali-kali mencoba menjelaskan, tapi banyak orang masih tidak mengerti. Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita. Amin. Oleh anugerahnya kita dibenarkan, dianggap benar. Amin. Tetapi dosa dalam kodrat kita, keadaan kita yang belum benar-benar sudah benar itu, harus dibentuk. Harus diproses. Jadi kita harus masuk proses. Tidak boleh tidak masuk proses. Nah makanya kita harus membenahi diri. Makanya kita harus berjuang berubah. Makanya ada GSKI, ada gereja, ada pengembalaan. Supaya saudara-saudara itu, nah ini dia, bisa berubah. Terus berubah. Makin berkenan, makin berkenan. Makin berkenan. Itu. Maka di satu lagu saya menulis begini. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu. Apa? Hidup berkenan. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Saya juga belum sempurna. Tapi saya ngotot. Kalau hari ini saya gagal, besok saya mulai lagi. Kalau siang ini saya gagal, saya sore belajar lagi. Tidak boleh saya hidup dalam dosa atau kesalahan. Nah ini yang membuat kita membangun kepastian. Jadi kepastian bukan di pikiran. Menurut saya, kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah pasti masuk surga. Omong doang. Kepastian itu bukan di ucapan, di pikiran. Kepastian itu di dalam manusia batiniamu. Keadaan manusia batiniamu. Yang tercermin dalam perbuatan atau tindakan. Kalau kita masih melakukan sesuatu yang melukai orang lain, ya jangan bilang kau punya kepastian masuk surga dong. Karena kamu berarti belum melakukan kehendak Bapa tuh. Belum. Berarti kamu belum melakukan kehendak Bapa. Ya. Nah, Tuhan sering menguji kita. Waduh, saudara. Ujian saya tahun-tahun belakangan ini berat. Bahkan kemarin ini makin berat. Aduh, saya sering kali jadi capek, bener saudara. Lelah sekali saudara. Nama saya dirusak sana sini. Waduh. Dan kadang-kadang orang-orang dekat saya sendiri yang mengkhianati saya. Tapi di situ saya belajar untuk mengampuni.
Kalau saya dikhianati sama tukang kerupuk di pinggir jalan gak masalah. Tapi kalau orang-orang terhormat yang mulutnya dipercayai orang lalu menceritakan hal buruk tentang saya yang tidak saya lakukan, wah itu berat. Tetapi hal itu saudaraku justru membuat saya bertobat. Jangan-jangan yang diomongin orang itu benar. Jangan-jangan aku memang brengsek. Nah saya periksa diri. Ya. Iya, jangan-jangan yang apa yang dikatakan orang mengenai saya itu benar. Oh saya periksa diri. Saya nggak mau konyol. Ya Tuhan, apakah benar keadaanku seperti itu? Kalau iya ampuni aku Tuhan. Dan saya bersedia untuk minta maaf kalau saya salah. Tapi biasanya orang-orang itu tidak mau bicara langsung. Tapi kita mesti mengampuni. Proses itu berat sekali, saudara. Beban saya di pelayanan, beban saya untuk pekerjaan Tuhan tambah banyak. Wow, tambah banyak. Berat. Tetapi di situ kita dilatih percaya Tuhan. Dilatih punya motivasi yang murni melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan cari uang. Bukan supaya untung secara materi. Bukan supaya nama kita jadi besar. Dikultuskan, dihormati. Dibanggakan, populer. Enggak. Kita sudah mau pulang ke surga. Kita sudah tidak mengharapkan kebahagiaan dunia ini. Kita hanya mau menyenangkan hati Allah. Dan itu harus kita usahakan mulai sekarang. Setiap saat, setiap waktu. Supaya kalau aku menghadap Tuhan suatu saat. Aku dikenal bahwa aku serius berurusan dengan Allah. Aku berurusan dengan Tuhan. Saudara berurusan dengan Tuhan bukan sekedar karena mau sembuh dari sakit. Bukan sekedar supaya dapat rezeki banyak, uang banyak, fasilitas dipenuhi. Yang menikah bisa dapat jodoh, yang tidak punya anak bisa hamil. Bukan. Tetapi karena kita mau mengerti apa yang Dia kehendaki. Ya Bapa, beri aku mengerti keadaanku di mata-Mu. Masihkah ada dosa tersembunyi, kesalahan tak kusadari? Itu maksudnya. Itu maksudnya saudaraku. Ada kesalahan yang tak kusadari. Udah lebih baik begitu. Kita memilih jalan itu. Nah sekarang saudara belajar untuk beberes. Kalau ada kebencian, dendam kepada orang lain, nah saudara mesti membereskan. Mungkin saudara sakit hati kepada mertua, atau saudara seorang mertua sakit hati kepada menantu, saudara seorang yang sakit hati kepada pasangan hidup. Oke, it's okay. Ampuni mereka. Tidak ada ruginya mengampuni orang. Atasanmu jahat menekan kamu, mungkin temanmu juga menekan kamu habis-habisan. Ampuni. Nggak ada ruginya mengampuni itu. Nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Kita menyenangkan Tuhan dengan mengampuni orang yang bersalah. Menganggapnya tidak pernah terjadi. Kalau kita punya sesuatu dan orang membutuhkan, kita membagi roti kita. Walaupun kita juga susah, pas-pasan, berat. Tapi kita lihat orang lebih membutuhkan. Orang lebih memerlukan. Kalau kita sudah cukup walaupun kita pas-pasan. Tapi ini nyawa orang kita bantu. Banyak yang kita bisa lakukan. Kalau saudara serius begini. Tuhan sebelum aku mati aku mau menyelesaikan semua tugasku dengan baik. Tuhan pasti menunjukkan. Yang ini belum selesai. Yang itu belum kamu kerjakan. Yang ini belum beres. Tuh hatimu masih ada busuknya. Tuhan pasti memberitahukan kepada kita. Kalau kita sungguh-sungguh loh. Ayo kita mencari kerajaan surga saja saudaraku. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini kecuali kerajaan Allah. Tidak ada. Ya, itu saja yang saya mau sampaikan kepada saudara. Sekali lagi saya mohon kepada jemaat. Jangan bergantung kepada saya. Tolong ya, jangan bergantung kepada saya. Saya pamit. Mungkin saya bisa setiap saat tidak bisa bersama-sama saudara lagi. Karena saya lebih dulu pulang ke surga. Atau karena tugas lain. Oke? Tuhan berkati, sampai jumpa.
Ya, puji Tuhan, hari ini kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tidak hanya kita mendengar, tapi kita melakukannya. Kita mengerti, kita melakukannya dalam hidup kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengar hari ini, yang sangat memberkati kami. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Allah. Mampukan kami di masa-masa yang sulit ini, untuk kami mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Bersehati kami berdoa untuk sinode kami, Bapak Pendeta, Ketua Umum kami Bapak Pendeta Erastus Sabdono, yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami semua dalam penyampaian firman Tuhan hari ini. Kiranya urapan Allah mengalir atas hamba-Mu untuk menyampaikan suara kebenaran Injil bagi seluruh umat-Mu. Dan kami semua diberkati oleh Tuhan, memberkati keluarga, memberkati pelayanan, memberkati semua kepercayaan-kepercayaan yang Tuhan berikan bagi hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami melepaskan berkat Allah juga untuk semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di ibadah hari Minggu ini Tuhan. Kiranya berkat-berkat Allah yang terbaik tercurah bagi seluruh hamba-hamba Tuhan. Kami juga bersyukur untuk semua pelayan-pelayan-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Baik itu pemimpin pujian, para singer, pemusik, dan semua media yang ada, yang sudah dengan semangat dan bersuka cita melayani pekerjaan-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Jerih lelah mereka tidak akan pernah sia-sia, karena mereka sedang melayani Allah yang hidup. Pasti Tuhan memberkati mereka dan pekerjaan mereka, keluarga mereka diberkati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh umat-Mu yang pagi hari ini beribadah dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati mereka, pekerjaan usaha mereka diberkati Tuhan, anak cucu mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Kemanapun mereka pergi dan melangkah, tangan Tuhan yang kuat dan perkasa menyertai langkah-langkah mereka. Yang sakit hari ini disembuhkan oleh Tuhan, yang sedang berbeban berat diberkati, ditolong oleh Tuhan, dan yang sedang dalam bergumul dalam pekerjaan usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersehati melepaskan berkat juga untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, bangsa kami dipulihkan oleh Tuhan. Bangsa kami diselamatkan oleh Tuhan. Bangsa kami disembuhkan oleh Tuhan. Dan bagi para masyarakat yang sedang mengalami, warga negara yang sedang mengalami sakit COVID, Tuhan tolong mereka. Tuhan berkati mereka sehingga mereka boleh sembuh. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para jajarannya. TNI Polri, DPR MPR, dan semua masyarakat Indonesia, dan semua para dokter, tenaga kesehatan yang merawat orang-orang yang sedang sakit saat-saat ini Tuhan. Tuhan melindungi, Tuhan menjagai mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami hanya berserah kepada Tuhan. Kami terbatas kekuatan kami Tuhan, kami memerlukan Tuhan, kami membutuhkan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dan seluruh keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya berkat-berkat Allah yang terbaik tercurah atas kami semua. Jemaat Tuhan, mari arahkan hati dan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Percaya penuh kepada Tuhan, jangan menyerah, jangan takut, jangan khawatir. Ada Tuhan yang maha besar yang selalu menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Hangatkanlah hati kami ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi
selesai hari ini, jemaat Tuhan tetap bersemangat dan bersuka cita. Siapkan persembahan kita yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.